Sakaratul maut itu sakitnya sangat dahsyat. Ini pengingat diri betapa menyesalnya saya pribadi pada saat putus asa, menginginkan kematian. Udah terlalu sakit. Jadi beliau tuh berkali-kali melakukan pencobaan bunuh diri. Kadang-kadang kita pikir itu solusi, tapi sejatinya kita lupa bahwa kematian sendiri itu menyakitkan. Sakaratul maut sendiri itu sangat menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Dalam Catatan Ummah kali ini kita akan membahas tentang kematian, ya, terutama jenazah. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ternyata jenazah yang baru saja meninggal masih bisa merasakan sakit. Benarkah jenazah yang baru saja meninggal bisa menjerit kesakitan? Sesakit apa sih sakaratul maut yang dirasakan oleh manusia pada saat meninggal? Ya, kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Subhanallah. Lebih menyakitkan dari sayatan gunting. Subhanallah. Lebih menyakitkan dari panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penduduk dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Sakaratul maut itu luar biasa menyakitkan juga, terutama untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya ditarik dengan paksa dan itu mengakibatkan membuat kita pada akhirnya memperlakukan jenazah yang sudah sangat sakit itu, ketika dimandikan kita perlakukan dia lemah lembut. Saya pribadi baru tahu kalau ternyata jenazah yang baru saja dicabut nyawanya, dimandikan, itu masih bisa merasakan sakit. Itu saya baru tahu loh. Saya kira tidak ada rasa sakit lagi karena ruh sudah ditarik. Ternyata masih bisa merasakan sakit, ya. Sakaratul maut itu sakitnya sangat dahsyat. Saya juga banyak sekali menemukan teman-teman lainnya yang diuji oleh Allah sedemikian berat sehingga melakukan percobaan bunuh diri. Itu ada rasa takut ketika di alam kubur yang gelap, yang kemudian alam kuburan itu bisa meremukkan tulang-tulang kita, di mana ketika ada yang datang kepada kita kemudian menghancurkan kita kembali seperti semula dihancurkan lagi. Itu kan kengerian-kengerian yang dahsyat. Nggak sampai di situ. Itu perjalanannya masih panjang sampai nanti Allah tentukan kita ke neraka atau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki adab, ya, pada saat memandikan jenazah, ya. Jangan sampai kita tidak memiliki ilmu tentang ini, kemudian kita berpikir sudah meninggal, jadi kita asal aja memandikan jenazah karena dipikir sudah tidak bisa merasakan sakit. Ternyata jenazah ini masih bisa merasakan sakit akibat dari luar biasanya sakaratul maut yang dia rasakan, begitu sakitnya. Saya jadi ikut nangis kalau bicara masalah kematian. Ya, pasti. Saya jadi ikut nangis kalau bicara masalah kematian. Ya, pasti Jadi ada sesuatu. Adab dalam memandikan jenazah itu tidak cukup berhenti wanita dengan wanita, ya, jenazah lelaki yang memandikan lelaki, tapi adabnya yang paling penting adalah keluarga. Itu nomor satu, ya. Kebanyakan orang mengabaikan ini. Yang penting sudah dimandikan, selesai, didoakan, dikuburkan. Kebanyakan orang mengabaikan, ya.